Oke, kita lanjutkan yang kemarin. Tapi sebelumnya kita telisik kembali untuk proof dari klaim bahwa persamaan 3.7 berlaku ya. Oke, pertama ini sampai sini kita kemarin benar ya. Kemudian kita ingat bahwa inverse dari minus 1 itu adalah minus 1. Karena minus 1 kali minus 1 itu 1 gitu. Sehingga untuk membawa ini ke ruas kiri, kita tinggal kalikan dengan dirinya sendiri. Jadi kita kalikan plus 1 minus 1 kali semua ini. Sehingga kita dapatkan bahwa D star omega itu sama dengan plus minus 1 pangkat N min P plus 1 P min 1 star D star omega. Kemudian klaim saya yang kemarin itu kurang benar, yaitu minus 1 pangkat sesuatu kuadrat sama minus 1 pangkat P kuadrat itu salah ya, karena nggak semuanya benar, maksudnya tergantung banyak itu even atau odd. Saya confusing with positivity and even ya, but anyway kita punya ini, kemudian kita tinggal substitusikan saja di sini, sehingga koefisien minus satunya kita jumlahkan seperti ini dan kita ekspansikan. Sebelum diekspansikan ini kan sama dengan 0 ya. Kalau itu sama dengan 0, kita bisa memindahkan ini ke sini dengan expense. Kita kehilangan 1 pangkat minus 1. Atau kita tambah pangkatnya jadi minus 1. Di sini saya pakai 1 pangkat minus 1 di sini untuk memindahkan suku ini ke kiri atau ke kanan ya. Kemudian kita ekspansikan ini N kali P, N kali minus 1, minus N, minus P kali P, minus P kuadrat, minus P kali minus 1, plus P, 1 kali P plus P, 1 kali minus 1, minus 1. Sehingga totalnya ini. Nah, kemudian yang non-trivial lagi adalah klaim bahwa ini itu akan sama dengan plus minus 1 pangkat ini NP plus N minus 1. NP plus N minus 1. Alpha star D star omega. Nah, untuk membuktikan klaim ini kita harus cek untuk per kasus ya. Kasusnya dibagi menjadi 4 sebenarnya kalau secara umum. Yaitu kita cek ketika kalau N-nya genap, P-nya genap, apakah koefisien ini dan ini itu agree gitu. Jadi apakah ini dan ini agree untuk semua kasus? Nah, kita cek di situ. Dan saya suspek kenapa kok matematikawan menggunakan pangkat yang itu. Maksudnya kenapa kok menggunakan yang seperti ini, kalau bentuk yang seperti ini paling yang paling sederhana gitu. Ya, jadi intinya kita coba cek untuk sedikit kasus dulu. Kita cek untuk kalau dia ya sebenarnya ini nggak perlu dicek, cuman saya cek untuk awalannya. Kita cek untuk NP-nya odd. Jadi ini odd,
Kalau NP-nya odd, ini odd, kemudian ini odd dikali odd dikali even itu even ya, sehingga ini semua jadi even. Odd ditambah even itu odd, sehingga kedua ini jadi odd. Kemudian P-nya odd dikurangi 1 jadi even dikali even dikali even. Nah, odd dikurangi even jadinya odd. Min 1 pangkat odd itu min 1. Untuk kasus N-nya odd, P-nya odd, hasilnya ini min 1. Atau ya, hasilnya odd gitu. Coba kita lihat di sini. N-nya odd, P-nya odd kali odd ya. N-nya odd ditambah odd, even. Jadi ini jadi even. Even dikurangi 1, odd. Sehingga hasilnya agree. Nah, kalau misalkan di persamaan ini dan ini agree untuk semua kombinasi odd dan even. Jadi ada 4 kasus. N-nya odd, P-nya even, N-nya odd, P-nya odd, N-nya even, P-nya even. N-nya odd, P-nya odd, N even, P-nya odd, N-nya odd, atau P-nya even, N-nya even, P-nya even, N-nya odd. Oh, bukan 4 kasus ya, tapi sebenarnya 6 kasus, sorry. Ya, kita cek untuk semua kemungkinan itu dan ternyata ini dan ini agree, sehingga ya kita bisa menyamakan persamaan ini ke sini. Dan dari definisi Dedeker atau kodiferensial ini akan sama dengan alfa Dedeker omega. Karena minus 1 ini bisa masuk ke produk yang di karena linearity-nya. Let's conclude the proof. Oke. Kita lanjutkan di connection dan curvature. We have already met one version of differentiation in these lectures. A vector field X is at heart a differential operator and provides a way to differentiate a function f. We write this simply as xf. Kita sudah melihat satu versi turunan di kuliah ini, yaitu turunan Lie. Sebuah vector field X is at heart differential medan vektor X itu adalah differential operator sebenarnya, operator diferensial yang memberikan cara untuk menurunkan fungsi f di manifoldnya. We write this simply as xf. As we saw previously, differentiating higher tensor field is a little more tricky because it requires us to subtract tensor field at different point. Ya, atau pakai derivatif ya, tensor evaluated at different points live in different vector spaces. And it only makes sense to subtract this object if we can first find a way to map one vector space into the other. In section 2.2.4, we use the flow generated by X as a way to perform this mapping, resulting in the idea of the Lie derivative. Kita sudah melihat sebelumnya bahwa menurunkan medan tensor yang punya rank tinggi atau rank lebih tinggi itu lebih tricky karena membutuhkan atau butuh untuk mengurangi medan tensor di titik yang berbeda. Tetapi
di titik yang berbeda, medan tensor tersebut hidup di vektor yang ruang vektor yang berbeda juga. Dan subtraksi pengurangan itu make sense jika objeknya itu bisa kita buat atau bisa kita map dari titik yang berbeda itu menjadi titik yang sama, agar kita bisa melakukan pengurangan di vektor space yang sama. Dan kita menggunakan flow yang di generate oleh X untuk melakukan mapping ini. Maksudnya mapping dari different point itu ya, agar dia jadi satu titik yang sama. Maksudnya misalkan kita ingin kalau differentiating kan kita harus mengurangi di sekitar neighborhood-nya, dan kita harus membawa titik di sekitar neighborhood P, misalkan titik di sekitar neighborhood atau titik yang mau kita kurangin itu Q, kita harus nge-map vektor di Q ke P, dan caranya adalah menggunakan isomorfisme dari flow yang di-generate oleh X. Dan itu bisa dilihat di section 2.24. There is however a different way to take derivatives, one which ultimately will prove more useful. The derivative is again associated to vector X. However, this time we introduce a different object known as a connection to map the vector spaces at one point to the vector spaces at other point. The result is an object distinct from the Lie derivative called the covariant derivative. Jadi ada cara yang berbeda untuk melakukan turunan yang akan kita buktikan bahwa dia itu lebih berguna. Turunan ini juga diasosiasikan oleh sebuah vektor X. Tetapi kali ini kita akan mengenalkan objek yang berbeda yang disebut dengan connection atau koneksi. Dari untuk memetakan vektor space di satu titik ke vektor space di titik yang lain. Dan hasilnya adalah sebuah objek yang berbeda dengan Lie derivatif disebut dengan covariant derivatif. The covariant derivatif. Sebelum kita ke covariant derivatif, kita definisikan apa itu connection. A connection is a map nabla. Ya, kita sebut nabla saja. Nabla dia map dari dua buah space of vector field ke vector field. Jadi nabla itu membawa dua vector field menuju satu vector field. We usually write this as nabla xy equal nabla x y. And the object nabla x is called the covariant derivative. It satisfies the following properties for all vector fields x, y, and z. Jadi kalau nggak dispesifikan, diturunkan terhadap vector field apa, itu disebut dengan koneksi. Kalau kita sudah spesifikan satu argumennya ini, maka dia disebut dengan covariant derivative. Nah, dan dia memenuhi sifat-sifat di bawah ini ya, yaitu nabla x, y plus z itu sama dengan nabla x plus nabla x, y plus nabla x, z. Bisa dibilang linearity. Linearity in second argument. Kemudian nabla fx plus gy. Oh, enggak linearity juga sih. Soalnya kalau dikalikan f nanti dia pakai Leibniz rule. Apa nyebutnya? Nyebutnya semi linearity gitu aja. Kemudian nabla fx plus gyz sama dengan f nabla xz plus g nabla y z for all function fg. Ini baru linearity.
in first argument. Kemudian nabla x fy sama dengan f nabla xy ditambah nabla x fy. Ini jelas Leibniz dulu. The covariant derivative endows the manifold with more structure. Covariant derivative itu berikan manifoldnya itu struktur yang lebih banyak. To elucidate this, we can evaluate the connection in a basis mu of xm. Kita bisa menghitung atau ya menghitung koneksinya itu di basis mu dari xm. We can always express this as, dan ya kita kan selalu bisa menuliskan x dan y nya dengan basis atau kita kasih makan nabla ini dengan basis karena lebih gampang, dan kita definisikan persamaan 3.8 atau kita klaim bahwa ketika si koneksi ini diberikan basis mu, maka di hasilnya adalah ini. Kita sudah pernah melihat Christopher simbol sebelumnya. Jadi nabla ero enu itu sama dengan gamma mu ronu mu. With gamma mu ronu, the component of the connection. Dengan gamma mu ronu adalah komponen dari koneksinya. Oh, ini berarti kita anggap distinct. It is no coincidence. Oh, it is no coincidence that these are denoted by the same Greek letter that we use in Christopher symbol. Ternyata sama ya. However, for now you should not conflate the two. We'll see the relationship. Oh, yeah, sorry. Ternyata bukan sama tapi ada hubungannya. The name connection suggests that nabla or its component gamma mu ronu connect things. Dari namanya connection itu mensugesti bahwa nabla atau komponennya yaitu gamma itu menghubungkan benda gitu, connect things. Ini they do, dan ya benar, maksudnya dia disebut koneksi karena memang alasannya itu. We'll show in section 3.3 that the connection provides a map from the tangent space TPM to the tangent space at any other TQM. This is what allows the connection to act as derivative. Kita akan lihat di section 3.3 bahwa connection itu memberikan pemetaan dari tangent space TPM to tangent space at any other point TQM. Dan ini yang membuat connectionnya itu boleh untuk melakukan atau berlaku seperti derivatif. Dan kita pakai notasi ini ya. Nabla mu itu sama dengan nabla mu. Jadi kalau kita specify x-nya itu adalah koordinat basis, x-nya ini koordinat basis, maka nanti kan ya nabla x, x-nya ini kita ambil koordinat basis dan kita tuliskan seperti ini nabla mu. This makes the covariant derivative look similar to partial derivative. Dan ini mirip ya, karena kan partial derivative kan ini biasanya x mu. Dan kita biasanya tuliskannya dengan partial mu gitu. Using the properties of the connection, we can write the general covariant derivative of a vector field S. Nah, kemudian kita perhatikan ini, nabla xy.
Ini sama dengan nabla y mu, e mu. Ini dari expand y menjadi kombinasi linearnya. Dan kemudian dari sini ke sini pakai Leibniz rule. From Leibniz rule atau using Leibniz rule. Kemudian dari sini ke sini kita pakai expanding x dan y-nya ya. Oh salah, expanding x-nya. X-nya ini kita tuliskan jadi kombinasi linear dari komponen-komponennya. Kalau yang ini kita apa namanya? Expand x-nya menjadi kombinasi linearnya. Tetapi kita juga menggunakan properti yang kedua, yaitu properti yang ini. Sehingga kalau x-nya jadi kombinasi linear, nanti bisa jadi seperti ini. Jadi komponennya itu muncul ke atas dan nablanya ini dia diturunkan terhadap basis dari ini. Bisa dilihat dari situ ya ditulis. Kemudian dari sini ke sini it's merely aljabar aja. Maksudnya ini punya sama-sama x nu dan juga punya sama-sama mu. Oh, dan juga dari definisi nabla nu mu itu sama dengan sigma mu rho nu mu. Jadi from using 3 titik. The fact that we can strip off the overall factor x nu means that it makes sense to write the component of the covariant derivative s. Nah, karena kita bisa strip off the component x nu, artinya kan ini juga bisa kita tuliskan seperti ini. Nabla x nu e nu y. Dan ini sama dengan x nu nabla e nu nabla e nu y. Dan ini bisa kita tuliskan sebagai x nu nabla nu. Kita strip x nu-nya sehingga jadinya nabla nu y sama dengan yang belakang ini. Or in components, atau kalau di components-nya kan berarti kalau ini vektor maka dia bisa dituliskan sebagai komponen dan atau kombinasi linear dari komponen dan basisnya. Jadi ini bisa kita definisikan sebagai nabla nu y komponen ke mu gitu. Jadi kita strip a mu-nya. Note that the covariant derivative coincides with the Lie derivative function nabla xf sama dengan lxf sama dengan xf. Kalau y-nya itu function, maka dia coincide dengan ini ya, xf. It also coincides with the old-fashioned partial derivative, partial mu f sama dengan nabla mu f sama dengan partial mu f.
However, its action on vector field differs. In particular, the lead derivative Lxy itu equal x, y depends on both x and the first derivative of x. While, as we have seen above, the covariant derivative depends only on x. Jadi kalau lead derivative dari vector field itu sama dengan ini. Kita ingat yang kemarin. Dia depend on both x and first derivative x. Tetapi covariant derivatif ini hanya bergantung dengan x saja. Karena di sini nggak ada turunan dari x ya, atau partial something x itu nggak ada. Dia cuman x aja ini. Ya sebenarnya ada turunan tapi turunannya terhadap ini. Ya, ini bisa dilihat dari sini sih. Kalau dia fungsi aja maka dia nggak punya ini. Sehingga ya dia jadinya ini. Atau ya x, f gitu. Dari menggunakan Leibniz rule. Wait. Oh, nah kita definisikan ini. Nabla XF itu sama dengan FX. Sorry. Jadi ini berasal dari definisi, memang berasal dari definisi. Dan ini nabla X Y mu itu kesini juga dari definisi. Leibniz rule. Dan nanti kalau kita expand menjadi kombinasi linearnya maka kita bisa dapatkan itu. Oke. Terus this property that allow us to write nabla x equal x nu nabla nu and think of nabla mu as an operator in its own right. In contrast, ini adalah si properti yang membolehkan kita untuk menuliskan nabla x menjadi x nu nabla nu n bisa menganggap nabla mu itu adalah operator sendiri. In contrast, there is no way to write Lx equal X mu L mu. Oke, jadi bedanya kalau di covariant derivatif kita bisa menuliskan ini. Sehingga kalau di Lie derivatif itu kita nggak bisa melakukan ini. While the derivative has its uses, the ability to define nabla mu means that this is best viewed as the natural generalization of the partial derivative to curved space. Walaupun Lie derivatif itu punya kegunaannya tersendiri, kemampuan atau ya pendefinisian nabla mu itu artinya atau bisa kita pahami sebagai generalisasi dari partial derivatif di curved space. Differentiation as a function.
punctuation. In a coordinate basis in which mu equal partial mu, the covariant derivative 3.9 becomes ya, tinggal 3.9 ini kita ganti mu-nya ini jadi partial ya. Partial mu. We will differentiate often. To save ink, we use the sloppy and sometimes confusing notation nabla nu y mu. Berarti ini adalah sebenarnya komponen ke mu dari vektor medan vektor nabla nu y. Jadinya ini. Kalau secara literal dia artinya atau ya dia adalah turunan dari komponen ke mu dari y ya, tapi nggak beda maksudnya. Ya intinya dia dipahami sebagai ini. This mean is the particular and this mean in particular that Nablanu y mu is the mute component of Nablanu y rather than the differentiation of the function y mu. Furthermore, we will sometimes denote the covariant derivative using the semicolon. Jadi kita juga kadang tuliskan covariant derivative dengan semicolon seperti itu. Meanwhile, the partial derivative is denoted using a mere comma. Partial derivative biasanya pakai koma seperti ini. The expression 3.10 then reads dan biasanya kita tuliskan juga dengan cara seperti ini. Note that y mu semicolon nu are the components of Bonafide tensor. In contrast, y mu comma nu are not component of tensor. And as we know, show neither are the gamma mu rho nu. Jadi ini tensor. Ini not tensor. Ini juga not tensor. Tetapi kombinasi dengan not tensor dan not tensor itu jadi tensor. The connection is not a tensor. The connection is not a tensor. We can see this immediately from definition nabla x f, y sama dengan nabla x fy sama dengan f nabla xy plus x fy. This is not linear in the second argument. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini nggak linear di second argument. Karena definisi tensor itu adalah map yang multilinear ya, multilinear mapping. Jadi kalau di sini fy maka kita harus pakai Leibniz rule. Kalau dia tensor harusnya dia muncul suku ini aja. Nggak ada suku ini. To illustrate this, we can ask what the connection looks like in different bases. Ya, kalau juga salah satu cara untuk mengecek tensor, apakah dia bertransformasi seperti tensor. Dan kita ingin ngecek bagaimana dia bertransformasi. Jadi E nu tilde sama dengan E mu nu, E mu. For some invertible matrix A, if A mu and A mu tilde are both coordinate basis, then A mu nu sama dengan partial X mu per partial X tilde nu. We know from 2.23 that the components of 1,2 tensor transform S dan komponen dari tensor rank 1,2 itu bertransformasi seperti ini ya.
We can compare this transformation of the connection components gamma mu rho nu. Oke, jadi dia disebut connection components karena dia memang seperti komponen dari connection ya. Kita cek bagaimana bentuk komponen dari connection ini di basis E tilde mu. Jadi kita punya kalau di basis E tilde mu persamaan seperti ini. Persamaan yang atas tadi kita tinggal menggunakan basis yang berbeda. Substituting this in the transformation 3.11 ke sini, maka kita akan mempunyai gamma mu noro E tilde mu itu sama dengan ini. Kita tinggal transformasi ini ya. E tilde-nya jadi A rho dikali dengan E sigma yang baru atau yang lama. Kemudian dari sini ke sini kita pakai linearity dari first argumennya. Jadi ini bisa pindah ke depan ya. Kemudian dari sini ke sini kita pakai Leibniz rule. Jadi ini kena A. Ditambah ini kena E something. Dan kita ingat bahwa ini kena E something itu adalah gamma ini ya. Jadi ini ininya ke depan dulu. Kita turunkan E lambda atau kita aksikan nabla E sigma ini ke E lambda. Kemudian kita ingat bahwa E nabla sigma E lambda itu sama dengan gamma something. Kalau di sini tau sigma lambda E tau. Nah, jadi ini. Kemudian yang belakang ini E lambdanya bisa ke depan. Nabla E sigmanya kita kenakan dengan A lambda rho. Jadi nabla sigma A lambda rho ini sama dengan parsial biasa. Dari mana kita bisa memahami dia sebagai parsial biasa? Ini adalah fungsi. Dan dari definisi nabla XF itu sama dengan XF. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi E sigma A lambda nu. Dan E sigmanya parsial sigma ya. A lambda. Jadilah dia suku yang kedua. We can write this as, kita bisa menuliskan ini sebagai E lambdanya ini karena dia dummy indices. Kita bisa tuliskan lambda ini sebagai tau ya. Atau kita ganti lambdanya menjadi tau. Ini jadi tau dan lambdanya bisa keluar. Kemudian what we do here, kita transformasikan tau ini menggunakan transformasi ini. Tapi kita kalikan dengan A pangkat inversinya di kedua ruas. Ini jadi ini. Dan kita identifikasi ini dan ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa gamma mu nu rho tilde itu bertransformasi seperti ini. Stripping of the basis vector E tilde mu, we see that the components of the connection transform as, dan komponen dari koneksinya itu bertransformasi seperti ini. Dan kita lihat apakah ini adalah transformasi dari sebuah tensor, dan jawabannya tidak ya. Karena tensor bertransformasi seperti ini harusnya kalau tensor. Kalau si gamma ini yang punya 3 indeks seperti itu, maka dia harusnya bertransformasinya seperti itu. Ternyata enggak. Ada excessive term, yaitu suku tambahan yang second term ini.
The first term coincides with the transformation of tensor 3.12, but the second term, which is independent of gamma, but instead depend on partial A is novel. This is the characteristic transformation property of connection. Jadi ini adalah karakteristik transformation dari sebuah connection. Differentiating other tensors. Menurunkan tensor yang lain. We can use Leibnizarity of the covariant derivative to extend action to any tensor field. Kita bisa menggunakan properti Leibniz dari covariant derivative untuk mengextend aksinya itu, aksi dari covariant derivative to any tensor field. It's best to illustrate this with an example. Consider a one form omega. Tadi sepertinya kita menganggap nabla itu dia adalah objek yang nge-map vector field ke vector fieldnya. Dan di sini diklaim bahwa Leibnizarity-nya itu bisa extend aksinya ke sembarang tensor field, tidak hanya vector field. Consider one form omega. If we differentiate omega, we'll get another one form, nabla x omega, which, like any one form, is defined by its action on vector field. To construct this, we will insist that the connection obey the Leibnizarity in the modified sense that koneksinya itu memenuhi aturan Leibniz, tapi sedikit modified. Bagaimana aturan Leibniz-nya? Jadi nabla X ketika dia kena omega Y, itu sama dengan nabla XY. Kita kenakan dengan Y, ditambah omega nabla, kita kenakan dengan nabla XY. Karena ini, itu semua ini adalah vector fieldnya. Let omega Y is simply a function, which means that we can also write this as, tapi karena omega Y-nya ini function, maka dari definisi nabla X function, itu kita bisa tuliskan dia sebagai X omega Y. Putting this together gives, dan ininya kita ganti ini, dan ini kita pindah ruas ke sana, kita dapat nabla XY itu sama dengan X omega Y minus Y nabla XY. In coordinates we have, di koordinat kita punya ini X-nya bisa jadi X mu, jadi ini. Kemudian Y-nya ini bisa kita expand jadi Y nu E nu, Y nu D X nu or something. Dan kita kenakan nabla, dan karena linearitas dari one form nabla X omega, karena dia klaim bahwa ini adalah one form ya. Sehingga Y nu-nya bisa keluar, dan kita definisikan nabla X omega kena basisnya itu sebagai, dan ini sama dengan dari sini kita lakukan hal yang sama. X-nya ini kita expand jadi komponen-komponennya, jadi X mu partial mu. Kemudian ini juga omega itu kita expand jadi omega nu. Ya, omega Y ini kan jadi nanti omega nu Y nu. Kalau di sini omega-nya juga kita expand jadi omega nu F
nu, kemudian F nu-nya itu acting ke sini. Coba kita tuliskan lebih jelas. Omega nu, F nu, acting ke nabla XY. Dan nabla XY itu eh, ini ya, partial mu Y, partial mu ditambah dengan gamma mu rho nu yakin. Oh, partial. Oh, wait. Ini X-nya harus kita expand dulu berarti. Nabla X-nya jadi X mu, nabla mu Y ya. Dan nabla mu Y itu jadi eh, omega mu, omega nu, F nu, X mu, partial mu Y, 0, ditambah gamma rho mu lambda Y lambda partial rho. Harusnya seperti ini. Kemudian karena dia si F ini linear, maka X ini bisa keluar. Dan semua ini juga bisa keluar. Sehingga jadi omega nu F atau X mu partial mu Y rho plus gamma rho mu lambda Y lambda F-nya atau dx ya, ya apapun. F kena partial rho, F nu kena partial rho. Dan karena ini F itu basis dari one form, koordinat basis dari one form, dan nabla partial rho-nya itu adalah basis dari vector field, jadi ini jadi delta nu rho. Sehingga semua nu itu bisa kita ganti dengan rho, atau rho kita bisa ganti dengan nu. Sehingga ini jadi omega nu X mu partial mu gamma nu ditambah partial mu y nu ditambah gamma nu mu lambda y lambda. Nah, lambda itu karena lambdanya dari indices, maka kita bisa ganti si lambda ini jadi rho. Ini jadi ini ya, jadi persamaan yang ini. Oke, good. Kemudian what we have here. Oh, ini kena jadi Leibniz rule. Dan nanti ada suku parsial mu y nu dikurangi dengan suku ini ya. Nah, dan dia coret. Sehingga sisanya adalah suku parsial mu kena dengan ini omega nu
Ya, dan ini y-nya keluar dari parsial, tetapi karena dia dummy indices, maka bisa kita ganti dengan rho biar sama kayak yang di sini. Dikurangi dengan yang bagian ini. Ya nanti coba dibuktikan sendiri ya, tapi nggak susah. Tinggal pakai Leibniz dulu. Dan ganti dummy indicesnya. Where crucially partial y term cancel in going from first and second line. Ya, oke. This means that the overall result is linear in y, and we may define partial xy without references to the vector y on which it acts. Jadi karena dia nggak bergantung dengan y, maka kita bisa menuliskan partial xy ini tanpa harus mereferensikan vektor field y. Ya, gampangannya karena di sini dummy indices, maka bisa diganti dengan row, dan kita bisa strip off y row-nya ini. In components, we have x mu-nya bisa kita strip off juga, sehingga nabla mu y, nabla mu omega rho-nya itu sama dengan yang di dalam sini. Partial mu omega rho dikurangi gamma nu mu rho. Jadi bedanya tadi kalau vector field nanti plus, kalau one form diturunkan covariant dia jadi minus. As for vector field, we also write this as, ya sama, ini didefinisikan seperti ini, dan dia sama dengan ini. This kind of argument can be extended to a general tensor field of rank PQ where the covariant derivative is defined by, ini juga bisa di extend, maka T mu tensor T mu1, komponen dari tensor T mu1 dot 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 mu P nu1 dot 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 nu Q, jadi dia rank PQ ya. Dan kita turunkan covariant terhadap rho, itu akan sama dengan komponen tensor itu diturunkan seperti biasa, ditambah dengan ini seperti vektornya itu apa namanya? Ya, seperti bagaimana vektor bertransformasi. Dikurangi dengan ini kayak yang one form ini. The pattern is clear. The pattern is clear. For every upper index mu, we get plus gamma theta, while for every lower index, we get minus gamma theta. Now that we can differentiate tensors, we will also need to extend our punctuation notion slightly. If more than two subscripts follow a semicolon or indeed a comma, then we differentiate respect to both, doing the one on the left first. Jadi ini kita aksikan terlebih dahulu, habis itu yang row baru kita aksikan terhadap resultannya itu. So for example ini, dan in general ya kita nggak bisa bilang ini sama apa namanya, dia komut ya. Nablanu ya in general, atau kita belum buktikan kalau dia komut. Setelah kita definisikan connection, kita cek atau kita definisikan torsion and curvature. Even though the connection is not a tensor, we can use it to construct two tensors. Walaupun connection itu bukanlah tensor, kita bisa menggunakan itu untuk mengkonstruksi dua tensor. The first is a rank 1.2 tensor T known as torsion. It is defined to act on x, y in xm and omega in lambda 1m by torsion tensor. Itu definisinya ini. Omega nabla xy dikurangi nabla yx dikurangi komutator x, y. The other rank 1,3 tensor are known as curvature.
act on X, Y, Z. Act in X, M, and omega in lambda 1 M pi. R omega X, Z, Y sama dengan omega nabla X, nabla Y, Z dikurangi nabla Y, nabla X, Z dikurangi nabla komutator X, Y, Z. The curvature tensor is called Riemann tensor. Alternatively, we could think of torsion as map T from a two vector field to one vector field defined. Ya, kita bisa memahami torsion itu sebagai mapping dari dua tensor field menuju sebuah dua vector field menuju satu vector field. Karena omega ini memakan vector field ya, sehingga ya ini vector field. Similarly, the curvature R can be viewed as a map from two vector field to differential operator acting on vector field. Jadi Rx, Y itu bisa kita pahami dia sebagai pemetaan dari vector field. Itu ya, atau differential operator yang beraksi ke vector field. Ya, strip of Z dan omega-nya. Checking linearity. To demonstrate that T and R are indeed tensor, we need to show that they are linear in all arguments. Jadi kalau kita ingin mendemonstrasi bahwa T dan R, torsion dan curvature itu benar-benar tensor, maka kita harus membuktikan bahwa mereka linear di semua argumennya. Linearity in omega is straightforward. Linearitas di omega itu straightforward. For the other, there are some small calculations to do. Ada beberapa perhitungan yang harus dilakukan. For example, we must show that T omega fx, y itu dia linear di argumen yang kedua. To see this, we just run through the definition of the various object. Oke. Ini definisinya dia memang linear. Kemudian ini dia nggak linear, saya harus ada Leibniz rule-nya kalau yang kedua ini. Tapi nanti sepertinya dia akan cancel dengan yang bagian di sini. We then use ini linear, memang dari definisinya. Kemudian nabla y fx ini dari Leibniz rule. Jadi nabla y x ditambah y fx. Dan fx, y itu sama dengan f x, y dikurangi y, x. Oh ya, ini karena Leibnizerati dari y-nya. Coba kita run through yang terakhir. Fx, y itu berarti fxy dikurangi y kena x, fx ya. Dan dari yang kedua ini, maka dia dari Leibniz rule si y-nya. Jadi yf x dikurangi f y y. Fyx, sorry. Fyx. Fx, y. F ini F-nya bisa kita keluarkan. F xy dikurangi yx atau berarti x, y dikurangi yf x ya, demonstrating this result. Kemudian ini dan ini cancel karena yang satunya negatif ya. Sehingga sisanya ya F-nya bisa keluar semua gitu. Dan ini kembali ke definisi awal sehingga dia benar-benar linear
in second. Ya belum tentu sih, baru kayak semi linear, soalnya F-nya bisa keluar. Kalau mau benar-benar linear harus kita jumlahkan ini atau kita tambahkan dengan suatu vektor field set dan demonstrate bahwa nanti bisa keluar juga ditambah T omega Z, Y gitu. Similarly for the curvature tensor we have, dan untuk yang curvature tensor kita juga ingin ngecek bahwa untuk yang second argument itu dia F-nya bisa keluar. Dan per definisi dari curvature tensor dia akan jadi seperti ini. Nabla fx, nabla fx di belakang dikurangi nabla fx, y. Kemudian ini ke sini karena definisi dari nablanya, nabla fx sama dengan atau sorry dari second linearity in the second argument dari sini ya, dari definisi itu. Apa tadi saya salah menjelaskan? Oh, linearity in the first argument ya, sorry. Jadi dia linear di first argument, jadi ini F-nya bisa keluar ke depan, ini F-nya juga bisa keluar ke depan. Jadi seperti ini, tapi ingat bahwa dia tetap dikenakan oleh nabla Y di sini. Kemudian ini dari identitas ini yang tadi kita sudah buktikan. Kemudian ini ke sini, ini nabla Y, kita lakukan Leibniz rule, berarti F-nya keluar, nabla Y ini kena dengan nabla XZ. Kemudian nabla Y-nya kena F, atau nabla Y kena F, itu adalah XY. Kemudian ini dia linearity in the first argument of nabla. Jadi dia bisa jadi seperti ini. Kemudian ya ini linearity in the first argument, F-nya bisa maju ke depan. Ini juga sama, YF-nya ini fungsi, dia bisa maju ke depan. Kemudian dari sini ke sini, ini ya, ini coret sama ini ya. Sehingga ada F-nya bisa maju ke depan. Dan kita identifikasi ini omega nabla X nabla YZ dikurangi nabla Y nabla XZ dikurangi nabla komutator XY itu adalah Riemann tensor. Sehingga dia benar-benar kalau di sini ada F, maka F-nya bisa keluar. Linearity in Y follows from linearity in X. Dan dia sama ya, karena tinggal kita tukar aja. Intinya caranya sama. But still need to check linearity in Z. Tapi kita harus ngecek linearity in Z. Kita masukkan definisinya. Definisinya seperti ini. Z-nya kita ganti ada faktor F-nya, kemudian pakai Leibniz rule yang ini. Jadi nabla F, F-nya keluar, nabla Y-nya kena Z. Ditambah nabla Y-nya kena F, nabla YF atau X, YF ya. Dikurangi yang ini juga sama, nabla X-nya itu kita Leibniz rule-kan ke FZ. F-nya keluar, nabla X kena Z. Ditambah dengan nabla XF, Z-nya keluar, tapi nabla XF itu adalah XF. Itu sendiri. Yang ini juga sama, F-nya keluar,
operator ini kena Z, atau ditambah dengan operator ini kena F, Z-nya keluar. Operator ini kena F itu ya ini argumen itu kena dengan F. Kemudian kita pakai Leibniz rule dari nabla X kena ini. F-nya keluar, nabla X kena nabla Y, Z, Z-nya bisa dikeluarkan. Kemudian nabla X kena ini ya. Jadi nabla X YF dan nabla X YF itu wait. Sebelum ke situ ini kena ini dulu. Nabla Y nabla YZ-nya keluar. Ini kena ini jadi XF, jadi suku yang ini. Kemudian nabla X kena ini YF Z. YF-nya ini keluar dulu, nabla X-nya kena Z. Ini typo sepertinya. Ini typo. Karena Z-nya dikeluarkan. Kemudian nabla X-nya ini kena Z. Atau berarti Z. Sorry. Oh, yang ini nabla X-nya kena Z dulu ya. Nabla X-nya kena Z, YF-nya keluar. Jadi ini. Kemudian nabla X-nya ini kena YF. Jadinya ini X, YF. Z-nya dikeluarkan. Dengan cara yang sama, yang ini juga gitu. Pakai Leibniz rule. Nah, F-nya keluar, nabla Y-nya kena nabla wait. Itu typo atau bukan typo ya berarti saya nggak jelas, berarti yang tadi aja yang kurang Z, ini harusnya ada Z di sini. Back to that, ini suku itu, kemudian nabla Y kena F, ini nabla Y-nya kena Z, XF-nya keluar, dan nabla Y-nya kena XF, Z-nya keluar. Kemudian yang ini masih tetap. Kemudian kita coret yang bisa dicoret. Ini coret dengan ini. Apalagi XF nabla Y ini coret dengan ini coret dengan ini. Kemudian ini di sini kan ada Y, sorry, di sini ada X Y F Z dikurangi Y X F Z. Ini itu jadi X Y F Z. Dan kita coret dengan ini. Sehingga sisanya adalah ini, sisanya itu ini. Oh, itu juga dicoret ya. Wait, kenapa dicoret semua? Ini dicoret ya.
Wait, apa saya? Oh, salah. Saya salah. Ini nggak bisa dicoret. Ya beda. Sorry. Itu benar. Itu benar bisa dicoret. Yang ini juga benar bisa dicoret. Oke, sisanya berarti adalah ini, dan ini. Dan F-nya bisa keluar. Dan ya sisanya nabla X, nabla YZ, dikurangi nabla Y, nabla XZ, dikurangi nabla XYZ itu adalah R. Oke. Oke. Thus, both torsion and curvature define new tensor on our manifold. Dan dia klaim bahwa torsion and curvature define new tensor on our manifold. Wait. Ini harus dibuktikan juga untuk yang plus Z-nya. Kenapa di sini enggak? Udah langsung terpenuhi. Kayaknya enggak, tapi intinya ya this is the sketch of the proof that bahwa both tensor and curvature itu define our atau define new tensor on our manifold. Kemudian components dari torsion dan itu ya. We can evaluate these tensors in coordinate basis A mu partial equal partial mu with the dual basis F mu equal dx mu. The components of the tensor, the components of the torsion are, torsionnya itu punya definisi atau ya ketika mapping tensor fieldnya itu kita masukkan basis-basis seperti ini, maka hasilnya menggunakan definisi dari T ya, yaitu omega parsial mu enu dikurangi parsial enu mu dikurangi komutator dari mu dan enu. Tetapi ini memang dari definisi si komponen dari connectionnya itu adalah ini. Yang ini juga definisi dari komponennya itu. Dan untuk koordinat basis kita kemarin sudah buktikan bahwa itu sama dengan 0. Karena apa namanya? Parsial itu dia komut. Turun parsial komut. Dan ini fungsi ini bisa keluar karena itu fungsi dari linearitas dari basis itu. Basis ini kena E sigma, jadi delta rho sigma, sehingga sigmanya ini bisa kita ganti dengan rho. Yang ini juga sama, nanti muncul delta rho sigma, sigmanya bisa kita ganti dengan rho. Sehingga komponen dari tensor, torsion tensor, where we use the fact that, di sini jelaskan. We learn that even though gamma rho mu nu is not a tensor, the anti-symmetric part gamma rho mu nu does form a tensor. Jadi walaupun gamma rho mu nu-nya is not a tensor, tetapi antisymmetric part-nya itu form a tensor. Clearly the torsion is antisymmetric in lower two indices. Dan kalau kita ubah mu nu-nya ini di sini juga berubah dan nanti hasilnya minus. Itu ya. Connection which are symmetric in the lower indices. So ini sama dengan ini. Jika atau connection yang dia mempunyai properti yang seperti ini, maka torsion tensornya itu 0. Such connection are said to be torsion free. Dan connection yang seperti itu disebut dengan connection yang torsion free.
Dan kita cek the components of the curvature tensor are given by, untuk curvature tensornya komponennya diberikan oleh ini map dari tensornya itu kita beri makan basis-basis dari one form dan vector field-nya, not the slightly counterintuitive but standard ordering of the indices. The indices mu nu are associated to covariant derivative mu nu. Go at the end. We have, oke, definisi R ini kan omega, nabla mu nu kena Z tadi, kalau masih ingat, dikurangi dengan ini dibalik nabla ini apa, nabla nu mu kena dengan Z dikurangi dengan nabla komutator dari mu nu kena dengan Z. Ini 0, komutator E mu E nu 0, sehingga sisanya ya ini dan ini. Kemudian ini definisinya adalah komponen dari connectionnya. Itu ini. Dia disebut komponen dari connectionnya ya, karena memang dia komponen dari connectionnya. Maksudnya mu-nya ya. Oh ya. Karena kayak ya, intinya itu adalah komponen dari connectionnya. Ini juga sama, kita expand atau kita ganti jadi komponen dari connectionnya. Kemudian kita gunakan Leibniz rule. Wait. Terusnya pakai Leibniz rule ya, karena ini fungsi dan ini vektor. Nah, mu-nya ini kena gamma lambda nuro wait. Hmm,
objek ini itu adalah vektor harusnya ya. Atau ya ini vektor ya. Tensor yang satu. Hmm, eh, dia bilang gamma itu bukan tensor. Ini juga bukan tensor ya. Bukan shaping how we get this to this. Oh, oh ya sorry benar. Pakai Leibniz aja. Jadi itu ini akan sama dengan nabla mu kena dengan gamma lambda nuro ditambah salah lambda ditambah dengan gamma lambda nuro ini kena dengan itu nabla mu lambda ini tidak lain adalah karena ini adalah fungsi maka itu kena fungsi kan jadinya parsial ya. Jadi parsial mu gamma lambda nuro lambda ditambah, nah ini dia jadi gamma lagi. Gamma lambda nuro, gamma kalau di sini tau ya, tau nuro tau. Oke, good. Ini juga sama nanti parsial nu kena ini lambda dikurangi dengan gamma lambda nuro dikali dengan gamma tau nu lambda tau. Good. Dan F ini dia linear sehingga ini fungsi bisa keluar dan F sigma itu kena dengan E lambda. F sigma kena dengan E lambda jadinya delta sigma lambda. Jadi lambda bisa ganti sigma. Dan seterusnya juga sama caranya seperti itu. Tau diganti sigma. Di sini lambda diganti sigma. Jadi ini dikurangi. Ini taunya diganti sigma, yang ini taunya juga diganti sigma. Ya, jadi R sigma nu mu rho itu bisa kita tuliskan seperti ini. Clear the Riemann tensor antisymmetric in the last two indices dan dia antisymmetric di mu nu ya, mu nu. Equivalently R sigma rho mu nu sama dengan R sigma rho mu nu. There are a number of further identities of Riemann tensor of this kind. We postpone this discussion to section 3.4. The Ricci identity. There is a closely related calculation in which both torsion and Riemann tensors appears.
We look at the commutator of covariant derivatives acting on vector fields. Written in an orgy of anti-symmetricide notation, this calculation gives. Ini kita antisimetrisasi. Kita kenakan dulu nabla mu ini ke sini, nabla nu z sigma. Jadinya nabla partial mu nabla nu z sigma, kemudian untuk yang kontravariannya jadi plus kayak gini, sedangkan yang kovariannya jadi minus kayak ini. Kemudian dari sini ke sini kita lakukan ini, kena ini dulu, sehingga jadinya parsial ditambah dengan gamanya ya. Dan nanti parsial mu-nya itu ada Leibniz rule, sehingga satunya kena gamma, satunya kena z. Hati-hati dengan indisisnya yang tetap diantisimetrisasi. Kemudian yang ini juga sama. Ini kita kenakan si z ini, sehingga jadi parsial plus suku ini. The first term vanishes. Ini vanish karena parsial itu simetrinya. Well, the third and fourth term cancel again each other. Third and fourth. Ini dan ini. Oh ya, karena dia antisimetrik, maka kita bisa kalau kita tuker ini nanti akan jadi minus, dan kalau kita tuker dia akan sama dengan ini, dan dia cancel sama dengan 0. We are left with ini tambah ini sama dengan ini. Ya nanti bisa dibuktikan ini. Where the torsion tensor is T rho mu nu equal to gamma rho mu nu. Oh, oke. Nah, sepertinya bisa. And the Riemann tensor appears as 2 parsial mu. Jadi kalau kita kali 2, maka ini ada 2 ya. Oh, oke. Dan ini bisa jadi Riemann tensor. Ini bisa jadi Riemann tensor sepertinya. Dan yang ini bisa jadi torsion tensor. Ya, oke, good. Oke, jadi ini torsion. Ini T, yang ini jadi R. Oke, good. Which coincides with 3.15. The expression 3.16 is known as the Ricci identity. Jadi ini disebut dengan Ricci identity.
Oke, coba kita lanjutkan di live visit data connection. So far, our discussion of the connection nabla has entirely independent of the metric. However, something nice happens if we have both connection and a metric. This something nice is called the fundamental theorem of Riemannian geometry. Happily, it's also true for Lorentzian geometry. Jadi sejauh ini diskusi kita dari koneksi itu independen terhadap metriknya. Jadi ya koneksi itu kayak sesuatu hal yang baru yang bisa kita struktur baru yang bisa kita masukkan ke Riemannian manifold kita. Tetapi sesuatu yang bagus terjadi jika kita mempunyai koneksi dan metrik sekaligus. Dan ini disebut dengan fundamental theorem of Riemannian geometry. Theorem, there exists a unique torsion-free connection that is compatible with metric G in the sense that turunan covarian G relatif terhadap X itu sama dengan 0 for all vector fields X. Ini disebut dengan fundamental theorem of Riemannian geometry. Ada unique torsion free connection yang torsion free yang kompatibel dengan metrik G. Apa itu kompatibel? Kompatibel artinya dia turunan kovariannya sama dengan 0. Untuk semua vector field X proof. We start by showing uniqueness. Kita mulai dengan menunjukkan keunikannya. Maksudnya dia unik si connectionnya. Biasanya sih misalkan ada dua koneksi terus dia sama, kita lihat dulu. Suppose that such connection exists, then by Leibniz maka X kena G, Y, Z. Itu dari definisinya berarti dia nabla X, G, Y, Z ya. Dan dia sama dengan nabla X, G, Y, Z ditambah G nabla X, Y, Z tambah G, Y, nabla X, Z. Ini dari Leibniz rule. Mungkin lebih jelas kalau di ini per komponen. G-nya ini kita tuliskan G mu nu dan seterusnya. Z-nya juga sama, Y-nya juga sama, Z-nya juga sama. Nanti menggunakan Leibniz rule atau Leibnizarity dari nabla X-nya, maka akan dapat yang seperti ini. Kemudian since nabla X G equal 0, karena ini equal 0, maka ini akan sama dengan 2. Terakhir aja. By cyclic permutation, X, Y, Z, we also have, dan kita cyclickan, maka kita akan dapatkan dua persamaan baru. Since the torsion vanish, we have, karena torsionnya vanish, atau ya karena tadi kita bilang dia torsion free dan
memenuhi ini ya, nabla xg. Kalau dia torsion free, maka kita punya definisi dari torsion kan ini dikurangi xy sama dengan 0. Kalau dia torsion free berarti kita mempunyai persamaan yang seperti ini. We can use this to write the cyclic permutation equation as x g y z g nabla y x, z plus g, jadi ini 0. Dari mana itu 0? Kalau ini sama dengan ini, dan dari linearity-nya bentar. Nabla x, coba kita tuliskan aja ya. Berarti dia g nabla xy dikurangi nabla x, nabla y, nabla y x, koma z. Dari linearity-nya si g ini, maka kita punya g nabla xy, z dikurangi g nabla y x, z. Oh, ini nabla xy. Oh, oke. Jadi bedanya ini nabla xy, sedangkan di sini nabla yx ya. Jadi kalau kita expand ini, maka nanti nabla yx ini kecoret. Dan sisanya nabla xy. Oke. Dan juga sama yang lain. Ini jadi kita tukar. Kalau kita tukar berarti yang YZ jadi ZY. Tetapi nanti akan ada tambahan suku yang seperti itu. Yang ini juga sama. Add the first two of the equation and subtract the third. Kita jumlahkan ini dan kita kurangkan ini. Kalau kita jumlahkan, kita kurangkan dulu. Kalau kita kurangkan, apa yang bisa kecoret? Ini coret. Kemudian ini coret dengan ini. Kemudian udah itu aja ya. Sisanya berarti kita punya ini dua itu sama dengan setengah dari ini plus ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini. Sama 3,17. But with a non-degenerate metric, this specifies the connection uniquely. Tetapi dari non-degenerasi dari metrik, ini specifies connection uniquely. We'll give an expression in terms of component in 3.18 below. Metrik itu non-degenerate jika dia hasilnya 0 ketika argumennya itu 0 ya.
Atau dia non degenerate berarti ada inverse-nya. Sehingga connection yang memenuhi tadi torsion free dan nabla xj equal 0 itu dia memenuhi persamaan yang seperti ini. Kalau sini nanti coba lagi. For P, G equal 0 for all Y in TPM, then X, P equal 0. Not the diagonal vanish. Tahu berarti dia punya inverse. Lanjut dulu. It remains to show that the object nabla defined this way does indeed satisfy the property expected of a connection. The tricky one turns out to be the requirement that nabla fxy equal f nabla xy. We can see that in this is indeed the case as follow. Oke, jadi ini itu dari sini ya, dari definisi ini kita ganti saja si y-nya, ini kita ganti fy. Y-nya kita ganti fy semuanya, ini ganti fy, fy semuanya kita ganti fy. Kemudian ini follow dari linearitasnya si G. G-nya linear, F-nya bisa keluar. X, vector field itu juga linear, jadi F-nya bisa keluar, jadi F-nya keluar. Yang ini F-nya memang udah keluar. Oh, wait. Salah ya, X itu nggak bisa keluar X. Karena dia beraksi ke F, jadi harus menggunakan Leibniz rule. Jadi F-nya keluar, X-nya kena dengan GYZ, ditambah dengan X-nya kena F, GYZ-nya keluar. Tambah ini nggak berubah. Yang ini sama caranya dengan yang ini. Jadi minus F, Z-nya kena G, XY, kemudian ZF, G-nya kena XY. Kemudian ini kita pakai cara yang tadi. F-nya keluar dikurangi dengan XF. Kalau tadi apa? Yang awal-awal tadi F X Y. Oh iya, oke. Ya, pokoknya caranya sama kayak tadi yang itu. Bisa dicek. Kemudian ini caranya juga sama. F-nya keluar, kemudian ZF DX. Yang ini
F-nya tinggal keluar dari linearitas dari F ini. Kemudian kita see bahwa ada yang bisa dicoret harusnya. Karena G-nya ini using city of G GXY itu sama dengan GYX ya. Sehingga ini bisa coret sama ini. Kemudian what can we do? Ini dicoret sama ini. Apalagi? Udah ya. Udah. Dan semuanya sisanya F-nya bisa keluar. F-nya bisa keluar. Wait, F-nya bisa keluar, terus oh ya, F-nya bisa keluar, terus sisanya itu G nabla Y, X, Z. Habis itu dari linearitas from linearitas dari G-nya, maka F-nya bisa masuk lagi. That's what I imagine. The other properties of connection follow similarly. Okay, good. The connection 3.17 compatible with the metric is called the Levi-Civita connection. Koneksi 3.17 yang kompatibel dengan metrik itu disebut dengan Levi-Civita connection. We can compute its components in a coordinate basis a mu equal partial mu. This is particularly simple because komutatornya 0, leaving us with G. Ini disebut dengan Levi-Civita connection. Ini 0 sehingga sisanya yang ini aja. Jadi G nabla nu E mu E rho sama dengan gamma nu mu C lambda rho, karena ini nanti jadi gamma lambda nu mu E lambda dan bisa keluar. Dan ini jadi G gamma lambda nu rho E lambda, E rho. Dan ini sama dengan gamma lambda nu mu nu rho G E lambda E rho. Dan G E lambda E rho itu G lambda rho. Jadi ini. Dan tinggal dimasukkan juga saja si definisi dari ini. Yeah, anyway, it's not that hard. I mean, like, it's just masukin definisi dari multiplying the inverse metric gives, kita kalikan dengan inverse metricnya ini, maka jadi gamma lambda mu rho mu nu sama dengan itu. The components of the Levi-Civita connection are called Christoffel symbol. Komponen dari Levi-Civita connection disebut Christoffel symbol. They are the object yang kita lihat di section 1.31. We met in section 1 when discussing geodesy in space-time. For the rest of the lecture, when discussing connection, we will always mean the Levi-Civita connection. Ketika kita ngomongin connection, maka koneksi yang kita pilih adalah Levi-Civita connection. Karena koneksi itu bisa kita pilih. Dan koneksi yang kita pilih tadi yang torsion free dan
kompatibel dengan metriknya. Jadi ini kayak defining defining equation-nya. Oke, I think this is good place to stop. Besok kita akan mempelajari example of flat space-nya. Yang kita pelajari hari ini adalah covariant derivatif tadi. Connection dan covariant derivatif. Covariant derivatif koneksi itu adalah suatu map dari dua vector field ke vector field, yaitu ini yang biasa kalau di sini sih nabla xy seperti ini, dan nabla x-nya disebut dengan covariant yang memenuhi persamaan atau yang memenuhi properti seperti ini. Definisi 3.8. Kemudian ya bagaimana covariant derivatif ini bereaksi ke vektor atau ke tensor, dan koneksinya ini bukanlah suatu tensor karena nabla x, y-nya ini enggak kompatibel. Dan kita bisa konstruk dua tensor dari covariant derivatif ini, yaitu adalah torsion dan curvature. Dan dia benar-benar linear. Proof-nya sih yang ini. Nah, kemudian dari key identity 3.16, kemudian kita bisa memilih Levi-Civita connection, atau ya ada teorema itu, there exists unique torsion free connection that is compatible with symmetric G. Oke, bisa kita akan coba membicarakan contoh dari ya ini. Contoh dari Levi-Civita connection. Jadi kita bahas divergent theorem dan seterusnya.